Selamat bertemu kembali rekan-rekan para warga peradilan agama di seluruh Indonesia. Pada hari ini kita ketemu dalam sesi yang kelima dalam kuliah berseri tentang hukum acara peradilan agama. Sekedar untuk mengingatkan bahwa pada kesempatan minggu yang lalu saya sudah menyampaikan bagaimana cara menyusun gugatan yang baik. Sekalipun berulang kali saya sampaikan bahwa kewajiban untuk menyusun gugatan itu bukan tugasnya hakim, tetapi tugasnya para pihak. Namun demikian, karena hakim ini akan menilai apakah gugatan ini baik, apakah gugatan ini memenuhi syarat apa tidak, maka hakim harus paham betul tentang apa dan bagaimana cara menyusun gugatan yang baik ini. Sehingga dengan demikian hakim ini akan mampu menilai gugatan yang diajukan oleh para pihak ini apakah bisa dijadikan landasan untuk memeriksa perkara atau tidak memenuhi syarat sehingga gugatan itu dinyatakan tidak dapat diterima. Sekalipun di dalam HIR dan di dalam RBG kemarin sudah saya sampaikan bahwa tidak ada ketentuan yang secara tegas seperti yang tercantum di dalam RV bahwa setiap gugatan itu harus memenuhi 3 unsur sebagaimana yang dimuat di dalam pasal 8 nomor 3 daripada RV, bahwa setiap gugatan itu mesti memenuhi 1 identitas, kemudian yang kedua posita atau fundamentum petendi, kemudian yang ketiga adalah petitum atau tuntutan. Tetapi sekarang ini dengan perkembangan ilmu, perkembangan zaman, hampir seluruh gugatan itu diajukan baik secara lisan maupun secara tertulis harus tercakup 3 komponen atau 3 unsur tersebut di atas. Kemarin sudah saya sampaikan juga bahwa posita itu ada yang dinamakan dengan vital ground, yaitu fakta kejadian konkret yang harus diuraikan terlebih dahulu mendahului adanya rectal ground. Rectal ground itu adalah fakta hukum. Maka fakta-fakta kejadian yang kemudian diikuti oleh fakta hukum ini harus diuraikan secara jelas yang pada akhirnya nanti akan bermuara pada apa yang dituntut itu. Seluruh petitum, seluruh tuntutan itu mesti harus diurai secara jelas yang mengandung di dalamnya fakta kejadian dan kemudian yang kedua adalah fakta hukum. Oleh karena itu, rekan-rekan sekalian, bagaimana cara menyusun posita dan bagaimana cara menyusun petitum yang baik itu hendaknya terlebih dahulu sebelum kita itu mengurai posita, terlebih dahulu inventarisir dulu apa tuntutan yang akan kita minta itu apa, tuntutan yang harus diminta itu apa saja, kita susun, kita inventarisir ada berapa banyak tuntutan yang akan dituntut oleh para pihak. Karena itulah umpamanya setelah diinventarisir ditemukan yang akan diminta itu di dalam petitum itu umpamanya 1 masalah perceraian, kemudian yang kedua masalah nafkah madiyah, yang ketiga nafkah iddah, yang keempat nafkah anak, yang kelima mut'ah umpamanya. Nah, setelah kita bisa menemukan dan menginventarisir seluruh tuntutan, seluruh apa yang akan kita minta, maka barulah satu persatu daripada tuntutan ini kita urai dalam posita. Tadi saya sampaikan bahwa yang akan kita tuntut itu ada masalah perceraian, ada nafkah madiyah, umpamanya nafkah iddah, kemudian nafkah anak, mut'ah dan sebagainya. Coba ini
setelah kita inventarisir, kita kelompokkan mana ini yang menjadi tuntutan pokok, kemudian mana ini yang menjadi tuntutan tambahan. Kita tahu bahwa di dalam petitum primer ada dua petitum, satu petitum primer, yang kedua petitum subsidiar. Kalau petitum subsidiar ini hampir pasti mohon putusan yang seadil-adilnya. Sedangkan di dalam petitum primer itu ada petitum pokok, kemudian petitum tambahan. Dari yang kita inventarisir tadi, coba dikelompokkan mana kira-kira yang menjadi petitum pokoknya, mana yang menjadi primernya, primer yang pokok mana, kemudian yang tambahan mana. Nah, kemudian ini kita urai semuanya, satu persatu kita urai ke atas menjadi posita, kita urai dari posita itu. Umpamanya yang pertama tentang cerai, ini kita urai, positanya kita urai. Uraiannya mencakup dua hal tadi, yaitu mencakup vital ground, kemudian yang kedua mencakup vital ground. Satu persatu. Setelah ini selesai, kita urai lagi tuntutan yang kedua, tuntutan tambahan, yaitu yang berkaitan dengan nafkah madiyah. Mengapa kita minta nafkah madiyah itu? Kita urai faktanya seperti apa. Umpamanya bahwa selama ditinggal atau selama berpisah atau selama berkumpul, penggugat tidak pernah memberikan tergugat tidak memberi nafkah, sehingga kita diurai itu dalam posita bahwa selama berpisah atau mungkin selama berkumpul itu ternyata sekian bulan tergugat itu tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat. Karena itulah fakta ini adalah fakta kejadian. Kita urai kemudian berakhir dengan fakta hukum bahwa si penggugat umpamanya sebagai seorang istri memiliki hak untuk mendapatkan nafkah dari suami sebagai tergugat. Kemudian kita ikuti berikutnya, kita ikuti lagi tuntutan berikutnya, kita urai satu persatu sehingga itu akan menjadi satu gugatan yang mencakup adanya identitas yang bagus, adanya posita, dan adanya petitum yang saling melengkapi. Tidak akan ada yang tertinggal. Kalau kita mungkin mengurai atau membuat gugatan itu dengan mengurai terlebih dahulu dengan mengurai positanya, posita kita urai kemudian baru kita cantumkan petitum, mesti akan ada yang tertinggal. Tetapi dengan menginventarisir lebih dahulu apa yang akan kita tuntut, apa yang akan kita minta. Kalau yang kita minta itu 5 itulah yang kita uraikan dalam posita. Kalau yang akan kita minta itu 10 itulah yang akan kita urai satu persatu di dalam posita, sehingga kita bisa ngecek mana petitum yang kita inventarisir ini yang belum kita urai. Nah, demikian juga kalau tuntutan itu tidak hanya sekedar masalah perceraian, umpamanya digabung dengan masalah yang berkaitan dengan harta bersama. Apa yang kita minta dengan harta bersama itu? Rumuskan dulu tuntutan, rumuskan dulu apa yang akan kita tuntut terhadap harta bersama itu, kemudian kita urai di atas di dalam posita yang mencakup. Posita itu tentu tadi sudah saya sampaikan adanya vital ground dan fakta kejadian, kemudian yang kedua adalah dengan vital ground yaitu dengan fakta hukum, sehingga diakhiri dengan adanya tuntutan. Sehingga ini akan terjadilah satu rangkaian yang bagus sekali, adanya posita yang didukung dengan petitum atau petitum yang diurai dengan posita, sehingga tidak ada yang akan tertinggal. Sebab kalau salah satu petitum ini tidak didukung dengan posita, maka akan terjadi cacat yang mengakibatkan gugatan ini tidak akan diterima oleh hakim. Karena itu teman-teman hakim, hendaknya ini meneliti ini penting sekali, sekalipun kita tidak menyusun gugatan, tapi kita bisa meneliti apa tuntutannya. Kemudian dalam membaca gugatan, apakah tuntutan ini semuanya didukung oleh posita. Nah, ini sama nanti pada akhirnya, pada saat kita akan menyusun putusan, perhatikan dulu apa yang diminta. Perhatikan apa yang diminta. Termasuk pada saat kita ini memeriksa perkara, perhatikan yang akan kita buktikan itu posita memang, tetapi didukung dengan petitum. Karena itulah nanti menyusun putusan ini kita harus memulai dulu apakah petitum nomor 1 itu bagaimana, kita terima apa tidak, petitum nomor 2 bagaimana, petitum nomor 3 bagaimana, petitum nomor 4 bagaimana, dan sebagainya. Baru ini kita urai dalam pertimbangan hukum. Dengan demikian, insya Allah tidak akan ada yang tertinggal dalam menguraikan petitum dalam bentuk nanti amar di dalam pertimbangan hukum kita ini. Nah, insya Allah kalau ini yang kita pahami, sekalipun sekali lagi
bahwa hakim itu tidak ada kewajiban untuk membuat gugatan, tetapi hakim wajib memahami, hakim wajib mengerti dengan baik apa dan bagaimana menyusun gugatan, sehingga kita bisa menilai dengan baik apa yang harus kita lakukan dalam memeriksa perkara tersebut. Rekan-rekan sekalian, para warga peradilan di seluruh Indonesia, kalau ini gugatan ini sudah selesai, tentu para pihak akan mengajukan perkara ke pengadilan. Ya, di dalam mengajukan perkara ke pengadilan ini, ingat tadi bahwa berperkara di pengadilan agama, karena peradilan agama itu sampai hari ini hukum acaranya masih berdasarkan HIR untuk Jawa dan Madura dan RPG untuk luar Jawa dan Madura dan peraturan perundangan lain yang berkaitan dengan peradilan agama, maka ingat kemarin sudah kami sampaikan bahwa beracara di pengadilan agama ini bisa disampaikan secara tertulis, bisa disampaikan secara lisan, bisa disampaikan langsung oleh yang bersangkutan, bisa dikuasakan kepada orang lain. Kalau itu dikuasakan kepada orang lain, sekali lagi bisa dikuasakan kepada advokat, bisa dikuasakan kepada kuasa insiden, kepada keluarga dan sebagainya. Karena itulah beracara pada saat mengajukan gugatan itu secara tertulis harus dipenuhi unsur-unsur tadi, tetapi pada saat mengajukan gugatan secara lisan, sekalipun itu disampaikan kepada ketua pengadilan, tetapi nanti ketua pengadilan atau menunjuk hakim untuk merumuskannya itu tentu akan memperhatikan unsur-unsur seperti yang termuat di dalam unsur gugatan, yaitu harus ada identitasnya, harus ada positanya ini mesti ada yang namanya vital ground, fakta kejadian, dan mesti ada legal ground. Kemudian petitumnya juga demikian. Petitum itu harus ada petitum primer, mungkin juga petitum primer itu ada pokok, kemudian ada petitum tambahan, baru subsidiar. Nah, ini supaya kita tahu. Kemudian setelah itu seluruh perkara, apakah itu tertulis maupun lisan, mesti diajukan melalui meja 1. Tidak ada yang diajukan lewat langsung kepada panitera, tidak ada yang diajukan langsung ke kasir, tetapi seluruhnya diajukan melalui meja 1. Meja 1 akan memiliki kelengkapan, kemudian setelah itu lengkap, maka prinsipnya beracara di pengadilan ini harus membayar biaya perkara. Karena itulah kemudian pembukaan meja 1 itu membuatkan sekum sejumlah biaya yang harus dibayar sebagai biaya perkara itu harus dicantumkan di dalam sekum, kemudian dibawa kepada kasir untuk diberikan slip untuk pembayaran kalau itu harus bayar di bank, atau mungkin kalau itu belum ada pembayaran secara bank bisa dibayar secara tunai. Tetapi sekarang insya Allah nanti seluruh Indonesia kita sudah melaksanakan pembayaran secara melalui bank. Rekan-rekan sekalian, kalau perkara itu secara normal memang kita harus memperhatikan penggugat itu harus membayar biaya perkara terlebih dahulu. Tetapi ada juga sekarang ini perkara yang perlu diperhatikan teman-teman sekalian. Ada juga sekarang itu peraturan bahwa orang boleh beracara secara cuma-cuma. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Sekarang ini sudah keluar Perma nomor 1 tahun 2014 sebagai pengganti dari SEMA nomor 10 tahun 2010. Di dalamnya ada 3 hal. Kalau dulu di dalam SEMA nomor 10 tahun 2010 itu istilahnya adalah bantuan hukum yang memuat 3 komponen. Yang satu adalah layanan perkara rodeo atau perkara cuma-cuma. Kemudian kedua adalah layanan sidang keliling, dan yang ketiga adalah pos bantuan hukum. Sekarang ini dengan Perma nomor 1 istilahnya sedikit berbeda. Pedoman layanan bantuan hukum, isinya atau komponennya ada 3 hal. Yang pertama adalah berkaitan dengan bantuan pelayanan pembebasan biaya perkara, kalau dulu rodeo. Kemudian yang kedua adalah berkaitan dengan pelaksanaan sidang di luar gedung pengadilan. Itu pada istilah di dalam SEMA nomor 10 tahun 2010 itu adalah sidang keliling, dan kemudian yang ketiga adalah pos bantuan hukum. Sedikit berbeda teman-teman sekalian, yang mungkin agak berbeda adalah berkaitan dengan perkara rodeo. Kalau dulu
perkara portfolio atau perkara sekarang adalah pelayanan pembebasan biaya perkara itu harus melalui putusan sela ketua majelis. Sekarang itu tidak. Sekarang dengan Perma nomor 1 tahun 2014 itu pembebasan biaya perkara, layanan pembebasan biaya perkara itu cukup diputus, ditentukan itu oleh ketua pengadilan. Ketua pengadilan akan menentukan apakah yang bersangkutan itu dikabulkan apa tidak setelah memperhatikan pertimbangan dari panitera bahwa satu, panitera itu akan memberikan pertimbangan satu, ada biayanya apa enggak, di dalam pipa masih ada enggak biayanya, kemudian yang kedua orang ini layak apa tidak. Dan tentu untuk menilai orang yang bersangkutan ini layak apa tidak akan ditentukan apakah dia itu melampirkan surat permohonan yang dilampiri dengan surat keterangan miskin, SKDM, dan surat bukti-bukti miskin lainnya untuk mendapatkan pelayanan bantuan pembebasan biaya perkara. Karena itu prosesnya penggugat yang akan mengajukan layanan pembebasan biaya perkara atau layanan bantuan pembebasan biaya perkara itu mengajukan kepada meja 1 bersama dengan mengajukan gugatan, tetapi permohonannya diajukan tersendiri. Kemudian meja 1 setelah meneliti kelengkapan ini harus di samping gugatan atau permohonan dilampiri juga dengan surat permohonan bahwa dia adalah tidak mampu mohon dibantu biaya perkaranya oleh pengadilan dengan cipta dari negara, dilampiri surat keterangan tidak mampu, SKPM atau surat keterangan lain bukti bahwa dia tidak mampu. Baru ini dibuat sekunil, kemudian diproses sesuai dengan bindalmin, dikasihkan kepada kasir dan sebagainya. Kemudian setelah itu dibawa diserahkan kepada ketua melalui panitera. Panitera inilah yang memberikan pertimbangan, panitera yang memberikan pertimbangan kepada ketua dalam bentuk surat kepada ketua bahwa perkara ini layak atau tidak layak. Kalau perkara itu layak, pertimbangannya ada dua, bahwa satu memang yang bersangkutan itu layak untuk diberi bantuan, kemudian yang kedua bahwa memang masih tersedia dana yang ada di dalam DIPA masih tersedia. Karena itulah memberikan pertimbangan kepada ketua bahwa yang bersangkutan layak untuk diberikan pembebasan biaya perkara. Kemudian ketua akan mengeluarkan surat penetapan bahwa dikabulkan permohonannya untuk dibebaskan dari biaya perkara, akan dibantu oleh negara. Kemudian berdasarkan itulah panitera akan membuat surat keputusan bahwa biaya perkara sebesar sekian itu dibebankan kepada DIPA pengadilan yang bersangkutan, dan atas perintah itu maka nanti bendahara pengeluaran akan mengeluarkan uang sejumlah yang disebutkan di dalam surat keputusan panitera sekretaris selaku kuasa pengguna anggaran. Kemudian akan diberikan oleh bendahara pengeluaran kepada kasir secara tunai. Nah, baru setelah itu kasir akan membukukan biaya perkara bantuan dari negara ini di dalam buku jurnal dan di dalam buku hidup. Baru proses selanjutnya bisa dilaksanakan sesuai dengan pola bindalmin. Yang bersangkutan dipanggil, berkas yang bersangkutan nanti akan didaftar, kemudian diperintahkan untuk dipanggil, tentukan majelis hakimnya, kemudian disidangkan dan sebagainya. Ini proses awal yang mungkin sangat berbeda dengan proses prodeo yang diatur di dalam AIR dan diatur di dalam SEMA nomor 10 tahun 2010. Sekarang ini sudah keluar Perma nomor 1 tahun 2014 yang tolong seluruh peradilan memperhatikan. Yang insya Allah dalam waktu dekat kita akan mengeluarkan juknisnya yang berkaitan dengan juknis, yaitu Perma nomor 1 tahun 2014, bagaimana proses perkara secara prosedur ini akan kita keluarkan sehingga menjadi perhatian teman-teman sekalian. Tetapi sebelum ini keluar, tolong teman-teman seluruhnya memperhatikan apa yang terjadi di dalam Perma nomor 1 tahun 2014 dalam rangka khususnya kita berikan layanan kepada orang-orang miskin dalam rangka pembebasan biaya perkara, supaya kita tidak salah di dalam memberikan layanan, sehingga untuk sementara kita pelajari Perma itu yang kemudian insya Allah dalam waktu dekat akan kita keluarkan juknis yang berkaitan dengan Perma nomor 1 tahun 2014 ini. Demikian rekan-rekan sekalian sedikit yang bisa kami sampaikan pada pagi hari ini atau pada
pada siang hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah dalam minggu berikutnya akan kita kupas lebih jelas bagaimana proses pembebasan biaya perkara baik dalam tingkat utama, baik akan tingkat banding, dalam tingkat kasasi akan kita sampaikan melalui mimbar ini. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.